Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nurani? Kita kembali bersama di channel Sudut Nurani, Jernih Seimbang Manusiawi. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Lekham. Kita akan kembali ngobrol santai, diskusi yang ringan-ringan, sing enteng-enteng terkait dengan tasyakur kita atas terbitnya Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Yang kita semua tahu, Mushaf itu sudah dilonsing pada tanggal 7 bulan Juli tahun 2021 bertepatan dengan milad ke-74 Jafuat. Alhamdulillah kita juga bersama Lekham, nanti kita juga akan ngobrol. Pripun Lek kabarnya? Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih. Berbicara tentang Mushaf Ma'iyah Padang Bulan ini, Lek, kita kan pasti tidak mungkin meninggalkan pengajian Padang Bulan. Karena pengajian Padang Bulan sejak awal diadakan sampai 26 tahun lebih ini kan menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama. Nah, Lekham bisa bercerita kepada kita tentang pilihan sikap mengapa pengajian Padang Bulan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan sumber utama? Pripun iki? Ya, saya kira semuanya masih dalam saya pribadi ya, masih dalam rangka manusia itu berjuang dan itu semua juga perjuangan. Yang saya catat, yang saya ingat dan saya titeni betapa di pengajian Padang Bulan itu memasukkan Al-Quran pada semua segmen. Dulu kalau saya ingat kita sempat ada semacam buletin, ya. Buletin Padang Bulan. Buletin, ya di Padang Bulan ini saya lupa namanya, tapi di situ tetap setia dengan tafsir tekstual dan kontekstualnya. Sampai kemudian bahkan berbentuk tabloid Padang Bulan ada. Itu juga tetap dimasukkan menjadi poin utama. Sehingga sampai kemudian saya pikir itu juga menjadi kekuatan juga ya. Meskipun apakah itu betul-betul direncanakan secara detail, saya tidak tahu walau alam, tapi saya yakin ya tidak punya cita-cita yang mulu-mulu, tapi kita setia pada itu kalau menurut saya, setahu saya, karena saya juga bukan pelaku utama di situ ya, saya juga sebagai santri juga lah, sebagai santri. Jadi Mushaf Al-Quran ini boleh dikatakan bukan sesuatu yang baru ya kalau kita lihat dan merujuk kembali kepada sejarah pengajian Padang Bulan yang sejak awal memang selalu concern dengan kecintaan kita kepada Al-Quran. Mungkin kan bukan baru pada satu hikmah tetap ada perbedaannya. Ya. Di luar tekstual Al-Quran memang sudah pasti. Tapi saya belajar gini Pak Bul. Sebelum nanti saya juga ingin bertanya pada Pak Saiful. Kita diajari, saya belajar, kemudian sampai ada muncul Ma'iyah. Itu kan kemudian ada semacam kurikulum pasti menjadi perjalanan yang harus dilalui. Ada segitiga cinta itu ya. Segitiga cinta itu menjadi poin utama di pembelajaran hidup Ma'iyah ini. Kemudian juga di situ ada Allah, ada manusia, ada Rasulullah. Maka saya kemudian berpikir gini, bahwa pertama kalau saya menangkap tentang mushaf yang ini, pertama tentu saya mengucapkan rasa hormat, kemudian juga rasa syukur gitu ya. Di tengah memang kita sedang terus membutuhkan cahaya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi cahaya bagi ke depan. Tapi itulah saya yakin, saya berdoa tapi juga meyakini bahwa ini adalah kehendak Allah lahirnya ini. Manusia boleh berkehendak tapi yang menang tetap
kehendak Allah, dan saya yakin Allah memenangkan kehendaknya dengan ini, meskipun kita tidak tahu besok apalagi yang dikehendaki Allah. Bagian dari itu. Nah, justru di sini saya ingin memulai dari sebuah apa yang saya tahu tentang Pak Saipul misalnya. Pak Saipul kan yang saya tahu justru lebih detail mengikuti, bahkan ikut memproses lahirnya Mushaf ini. Pasti Pak Saipul lebih tahu daripada saya. Di sini saya juga ingin menimba itu, pengalaman itu, rasa hatinya yo opo rasane, nangis ta, guyu ta, biasa ta, wedi ta, yo opo itu kan pasti tuh ada campuran tuh. Wedi salah, wedi opo dan sebagainya. Silakan Pak, saya ingin tahu. Ya, saya juga ya alhamdulillah, saya juga bersyukur kepada Allah telah diperjalankan dalam padang bulan ini sehingga bisa terlibat sejak awal, sejak proses collecting atau pengumpulan tulisan baik dari Cak Fuad maupun dari Cak Nun tentang bagaimana sesungguhnya nanti mushaf Al-Quran ini disusun. Jadi ini bukan Al-Quran terjemah. Yang pasti ini bukan Al-Quran terjemah. Tidak sebagaimana terbitan Al-Quran pada umumnya kan biasanya ada gini, di Quran yang terjemah itu kan ada ayat lengkap bersama dengan nomor suratnya. Terus di samping sebelah kiri kanan dengan kolom kecil itu kan ada terjemah. Nah, mushaf ini bukan mushaf terjemah, Jadi ini mushaf isinya ya tadabbur yang ditulis oleh Cak Fuad dan juga Mbah Nun. Nah, proses awal gagasan terbitnya mushaf ini kan ya berawal dari Cak Fuad yang memperoleh hibah mushaf dari Arab Saudi sehingga kita akhirnya diberi gagasan oleh Cak Fuad sekalian bagaimana kalau kita terbitkan menjadi mushaf tadabbur, bukan mushaf terjemah, itu. Nah, struktur isi tadabburnya di mushaf ini ada dua. Satu, Cak Fuad dan Cak Nun menulis bersama tentang ayat atau surat tertentu di Al-Quran. Misalnya surat Al-Fatihah, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Itu Cak Fuad menulis tentang Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Mbah Nun juga menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, struktur ini sesungguhnya kalau kita kembali lihat sejarah di Padang Bulan, itu bukan sesuatu yang baru kalau menurut saya, karena tahun 1996 itu Padang Bulan pernah menerbitkan judul bukunya Tafsir Padang Bulan. Itu ada seri 1. Kebetulan saya punya bukunya. Diterbitkan oleh Kinara Publishing tahun 96. Jadi ini sesungguhnya bukan spirit yang baru kalau bisa kita pahami, tapi justru ini merupakan kontinuasi dari proses panjang pengajian Padang Bulan tentang bagaimana kita sesungguhnya mencintai Al-Quran. Nah, struktur yang kedua, ada ayat tertentu yang khusus Cak Nun yang menulis. Nah, jadi ada dua bagian. Nah, untuk surat tertentu yang ditulis berdua oleh Cak Fuad dan Cak Nun, maka formasi tulisannya tidak digabung jadi satu, tapi tulisan pertama dari Cak Fuad ada pembagian wilayah. Betul. Ada semacam perjanjian yang ya kita tahulah Cak Fuad sama Cak Nun kan chemistry-nya kan sudah kita tahulah beliau berdua itu, bahkan beberapa kali Cak Nun juga sering melakukan konfirmasi tentang ayat-ayat tertentu kepada Cak Fuad, dan Cak Fuad menyampaikan konfirmasi balik kepada Cak Nun, terus begitu. Sehingga satu ayat tadi itu kita akan disuguhi oleh berbagai macam perspektif pemahaman, baik dari Cak Fuad maupun dari Cak Nun. Nah, yang menarik, kedua marja kita ini menyuguhkan perspektif yang menurut saya
itu belum pernah dirambah, belum pernah disentuh dan belum pernah dijadikan sudut pandang ketika memahami satu ayat tertentu. Berarti ada misi khusus. Ya, Mungkin selama proses sampai sempat dibisiki entah Cak Nun atau Cokot. Iki ben jamaah protolan misalnya kemang umat protolan atau jamaah sing angel moco atau angel selama ini dekat dengan Quran bisa menjadi dekat. Ada misi khusus secara pendekatan. Ya, misi secara eksplisit disampaikan secara verbal itu sih tidak sebenarnya. Cuman spirit untuk kita bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Quran itu kan sebenarnya juga spirit kita bersama. Bahkan sejak awal Padang Bulan kan spiritnya kan bagaimana kita lebih dekat, lebih akrab, lebih mesra, lebih cinta dengan Al-Quran. Simpelnya mushaf tadabbur Padang Bulan ini secara umum itu memudahkan atau sama saja atau malah lebih membingungkan bagi yang membaca menerima. Kalau yang saya tangkap justru memudahkan, Lek. Memudahkannya? Ya, memudahkan itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi pemahaman yang dihantarkan Cak Nun maupun Cak Fuad melalui tulisan, itu bisa kita tangkap. Kalau menurut saya sih ya gamblang-gamblang saja, apalagi teman-teman sudah sering mengikuti pengajian Padang Bulan, sudah sering hadir atau beberapa kali lah hadir di Padang Bulan. Saya pikir juga sudah punya bekal untuk membaca karena sudah punya informasi sebelumnya bagaimana bisa memahami tulisan Cak Fuad maupun Cak Nun. Yang kedua, memudahkan kita karena kita seperti diberi peluang yang terbuka untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi selama ini kan Quran itu seperti sesuatu yang bagaimana gitu ya. Kata ngaji kok udah salah, kata iki ngunang kleru, kata iki ngunang sesat, kata ngene ngunang gak podo mbek tafsir. Dikira alim. Ya, padahal kita kan sebagai manusia terlepas dari kita bisa nahwu sorof apa tidak, kita mengerti ilmu tafsir apa tidak, itu kan tidak semua manusia memiliki kompetensi itu. Tapi setiap muslim, apalagi mukmin kan pasti punya dorongan untuk lebih cinta, lebih dekat dengan Quran. Nah, dalam konteks itu, tafsir ini membuka peluang untuk ya mempermudah bagi kita lebih akrab dengan Quran. Dalam artian, iki lho rek ono masalah ini golek gini loh, lebih gampang. Ya. Oga golek nerjemah mana kita, tapi sudah ada misalnya. Ya. Ya, walaupun tidak secara pilihan-pilihan suratnya kan juga tidak semua surat mulai Al-Fatihah sampai Anas ditadaburi, tidak. Tapi ini surat-surat pilihan yang diberangkatkan dari surat-surat atau ayat yang pernah disampaikan di Padang Bulan. Satu, yang kedua, surat atau ayat yang pernah ditadaburi Cak Nun. Baik di Ma'iyahan maupun di Padang Bulan. Nah, berarti lah harus tahu kabeh tulisan itu. Ada yang iya, ada yang tidak. Tapi kayaknya 90% ayat itu ditampilkan dan disuguhkan melalui perspektif kesadaran yang benar-benar baru. Kesadaran yang sebetulnya sudah ada, cuman belum pernah belum disadari. Tapi modal dasar teman-teman untuk bisa mentadaburi itu sudah dicicil, sudah diinformasikan, sudah disinau barengi, baik di Ma'iyyah maupun di Padang Bulan. Oke Pak Bul, jadi ini semakin menarik menurut saya. Ini di luar konteks mushaf ya. Iya. Ini secara pribadi sampean. Ini kan pekerjaan yang bagi saya kan sangat-sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua orang mau melakukan, apalagi bisa melakukan. Sampean sebagai katakanlah ikut pelaku di dalamnya, membantu entah di bagian apa, pastilah ono secara psikologis rasa opo dan sing paling pernah mengena di sampean apa pada saat melakukan ini. Jadi pengalaman saya pernah ditanya Cak Nun ketika proses itu, yang ditanya beliau kepada saya bukan piye kowe nglakoni sebagai editor, bukan. Tapi pertanyaan beliau begini kepada saya. Sebagai pembaca, kamu menilai tulisan-tulisan saya atau juga tulisan Cak Fuad bagaimana? Jadi saya ditanya posisi saya sebagai pembaca. Ya waktu itu saya sampaikan bahwa apa yang sudah beliau berdua tulis itu menurut saya tidak terlalu melangit, tapi juga tidak terlalu merendah. Maksudnya merendah itu bahasanya tengah-tengah gitu loh. Jadi akademis iya ning yo tetap memasyarakat, tetap membumi gitulah.
membumi ini juga ada sisi akademis, jadi tengah-tengah. Kenapa? Karena Cak Nun sendiri khususnya ketika menulis ini kan beliau mengikuti alur dalam tanda kutip juga gaya apa yang sudah ditulis oleh Cak Fuad. Sehingga tulisan ini dan yang ada di Tadabur ini menjadi semakin apa ya bermakna karena Cak Fuad punya gaya perspektif sendiri dengan bekal ilmu tafsir dan perangkat pengetahuan bahasa Arab. Cak Nun memiliki kepekaan sekaligus apa ya ekspresi bahasa yang lebih menonjol di sisi kontekstualitasnya gitu. Nah, dua gabungan kekuatan ini kan menarik untuk kita pelajari bersama, untuk kita simak, untuk kita tadaburi juga untuk lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Nah, pengalaman yang paling berkesan ya selama saya membaca baik tulisan Cak Fuad maupun Cak Nun, ya kita seperti benar-benar diajak untuk apa ya bebas dalam tanda kutip merasakan getaran atau apa ya ekspresi cinta kepada Al-Qur'an. Itu pengalaman ketika saya pertama kali membaca tulisan-tulisan itu dalam rangka menata transliterasi, kemudian berdasarkan tadaburnya tadi itu. Iya. Dan ini benar-benar tadabur. Apakah tadabur di sini berarti terus tidak mengikuti ilmu tafsir? Saya pikir ya tidak. Tetap ada tafsirnya juga, pasti itu. Ya. Tapi tafsir ini kalau meminjam istilah Cak Nun, dipertajam. Tafsir ini disepiriti oleh tadabur. Tadabur tapi tidak meninggalkan sama sekali disiplin ilmu tafsir. Ini kan menarik. Jadi bukan semata-mata tafsir dan bukan semata-mata tadabur, tapi ini racikan antara tafsir dan tadabur. Tadabur yang disokong oleh spirit tadabur tapi juga tetap memperhatikan disiplin tafsir. Gampangane basa wae dhewe nyantol situ wis lumayan nek kanggo bekal. Gak harus semua, gak harus semua kemudian bisa kita pahami juga tidak apa-apa. Karena keterbatasan dan juga mungkin apa ya. Tapi tadi yang saya tangkap yang perlu kita syukuri dari munculnya atau hadirnya tadabur ini, mushaf ini dengan tadaburnya itu adalah kita bisa mencari pokok persoalan yang itu memang sebetulnya ada dan sedang berlangsung dan sedang kita alami. Yang itu tidak bisa kita cari hanya kalau kita hanya membaca terjemahan Al-Qur'an. Betul. Ya. Terjemah Quran itu pun juga bukan berarti terus tidak penting lantas kita tinggalkan, tidak. Kita tetap membutuhkan terjemah, kita tetap membutuhkan tafsir. Tapi kan itu bukan titik, itu koma. Pertanyaan selanjutnya adalah terus lapo, gitu kan? Setelah kita membaca terjemah, setelah kita belajar tafsir, terus lapo. Terus lapo itu kan sebuah pertanyaan internalisasi ke dalam diri kita. Padha mbek ayat Gusti Allah katene kum fa andir apa gak? Bangun dari selimut apa tidak? Setelah mendapatkan sesuatu. Itu. Kan setelah kita tahu itu, terus pertanyaannya terus lapo, what's next, kan begitu. Sekadar jadi informasi pengetahuan belaka atau kita melakukan internalisasi dalam diri. Internalisasi ini paling enggak ya kita menemukan kaitan-kaitan ayat tadi itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita terhubung terus-menerus dengan Al-Qur'an melalui ya fakta, realitas, pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu loh. Nah, terus kemudian kita mungkin kita flashbackkan mushaf dengan tadaburnya ini ke Padang Bulan. Ya. Ke Padang Bulan. Kira-kira menurut Pak Saiful ada enggak yang bisa kita step by step betul-betul kita aplikasikan di Padang Bulan? Kita tidak mungkin berkhayal mengharap bahwa ini akan menjadi sebuah nasional atau internasional, tapi di Padang Bulan sendiri sih misalnya bagi kita ya bagi kita. Kalau bagi teman-teman di Omah Padang Bulan ya sangat bisa karena ini bisa jadi bahan belajar kita setiap 7 hari sebelum pelaksanaan Padang Bulan kita laksanakan. Kan teman-teman di Omah Padang Bulan kan selalu duduk bersama, melingkar bersama Cak Dil, Cak Nang, Cak Mif. Mungkin kita bisa merefleksikan 1-2 ayat yang kita pelajari dan kita ambil dari Mushaf Al-Qur'an
Ma'iyah padang bulan ini nggak usah akeh-akeh lah, ayat rong ayat misalnya. Ayat, 2 ayat. Tapi Ya. nanti bisa, dan itu pun bukan harus seorang ahli yang bicara, Ya. karena kita pasti punya pengalaman masing-masing terkait dengan satu ayat. Betul. Misalnya Mbah Wul punya pengalaman ayat atau paling mendasar misalnya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kan setiap orang bisa bercerita pengalaman terkait kemesraannya berhubungan dengan Bismillah dalam kehidupan sehari-hari. Betul, ya. Itu sampai Mbah Nun kan sering memberikan contoh, misalnya ada seorang Madura yang sedang mengalami problem, terus pokoknya aku nggak jurus alif lam mim. Lah itu digolek ilmu tafsir ora ketemu. Gak ketemu. Alif lam mim piye gawe jurus iki. Itu kan ekspresi bahasa sederhana untuk menunjukkan bahwa ya wis bismillah aku gondelan Dan Allah ada keyakinan. dan ada keyakinan dengan alif lam mim misalnya. Ning ya ora iso dirasionalkan lho piye yo. Jurus kok alif lam mim. Jurus kok pokoknya aku budal sangu yasin misalnya. Kan begitu. Dan kita kan juga sering mengekspresikan itu. Wis coba ya. Wis ya, bismillah yo. Bismillah budal. Bismillah. Nah, itu kan kemesraan kita dengan Al-Qur'an. Dan setiap orang kan juga pasti punya kemesraan secara personal. Dan itu saya pikir sedang benar-benar dibangun oleh Mbah Nun, oleh Mbah Fuad, baik melalui forum pengajian Padang Bulan maupun forum-forum Ma'iyah yang lain. Betul ya. Tugas saya malah sedang berpikir setelah ini tugas katakanlah Padang Bulan dengan Ustaz ini dan sebagainya ikut memancarkannya itu piye maksudnya. Memancarkan itu ini bagi saya pribadi kan sebuah peradaban baru. Belum ada sama sekali. Kemudian muncul, kemudian ada di Padang Bulan, ada di tangan majak-majak kita yang memulai. Rasanya kok kita akan mengalami rasa salah kalau kita tidak mencoba berusaha untuk ikut. Ya minimal tadi itu seperti saya katakan lagi, apa jangan kita ikut menerjemahkannya setiap pembelajaran bersama. Ya pertama pokoknya tadabbur itu kan dasarnya kan cinta ya. Yang penting ya kita cinta dulu dengan Al-Quran, merasa dekat. Kalau sudah merasa dekat nanti akan timbul rasa butuh terhadap Al-Quran dengan konteks dan situasi apapun, dalam kondisi pengalaman keseharian seperti apapun kan kita pasti membutuhkan Al-Quran. Satu itu. Kemudian yang kedua, ya kita menyadari bahwa setiap orang memiliki tadabbur khas dirinya. Gitu loh. Makanya Pak Rahmat kan beberapa waktu lalu kan menyatakan, loh ini karya satu-satunya. Loh ini bukan melebih-lebihkan, bukan. Itu logis saja kan. Setiap personalitas manusia itu kan ya hanya satu dan satu-satunya di dunia kan. Kan tidak ada Saiful kedua selain saya kan tidak ada. Ono kan di dunia kan isi kita. Iya. Ono Ilham kan isi kita. Ono Cak Jambul, golek Cak Jambul KW ya gak ono. Walaupun misalnya Cak Jambul duwe saudara kembar, saking kembare sampai diistilahkan penang dibelah dua, kan itu tetap beda. Baik dari sisi personalitas, apalagi dari sisi penghayatan rohaniah. Nah, yang menarik nanti adalah tadabbur itu menjadi kesadaran kita bersama yang berlaku pertama secara personal dulu, karena kita masing-masing punya pengalaman tadabbur yang berbeda-beda kan. Pengalaman tadabbur Bismillah Mbah Wul dengan saya kan juga berbeda. Dan itu tidak usah dipertandingkan sing apik sing ndi, sing bener sing ndi kan bukan. Makanya muncul istilah-istilah di jamaah itu sing aku umat protolan aku iki ya, sak isoku oleh ngamen ngasak gitu. Sak isoku gak harus padha mbek iko. Iya. Yang penting kan autentik dan outputnya kan akhlakul karimah, perilaku yang bagus gitu loh. Loh kita ini mau nafsiri apa wong? Ya bener jenengan tadi, kita itu umat protolan Islamnya ndekan gitu kan. Iya. Loh, mau menafsiri pakai perangkat ilmu apa? Wong kita nahwu sorof yo gak entos. Balaghah malah jangan-jangan baru pernah dengar apa balaghah itu. Ilmu mantik, ilmu apa lagi? Muhkamat mutasyabihat sing wis ruwet-ruwet itu ya monggo lah, itu silakan dipelajari oleh kalangan akademis yang memiliki latar belakang kemampuan seperti itu. Tapi
sebagai umat protolan, Aku iki iso emek situk, isitu iku tak cicil. iya, kita kan juga punya dorongan secara fitriah untuk akrab, mesra, Nah, cinta dengan Quran. betul. Ya Artinya piye yus tetap ayo. di apa namanya, dengan keterbatasan masing-masing Ya, tetap mencoba untuk jadi podo tujuannya seneng, ya, mencintai, senang teman jalani, betul. melakukannya beda-beda semacam itu. Kayak yang pernah disampaikan Cak Adil ketika sinau bareng dengan teman-teman di Oma Padang Bulan. Seperti sifat atau Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan setiap jamaah, setiap orang, setiap individu kan punya pengalaman terkait dengan Asmaul Husna Allah Rahman Rahim. Silakan Anda bercerita, ayo rek cerita rek, kowe duwe pengalaman apa tentang Rahman Rahimnya Allah, punya penghayatan apa, punya pengalaman rohani semacam apa. Ada adik gaduh lah. Otak gaduh kan yang penting outputnya bermanfaat untuk diri sendiri dan tidak mencelakakan, tidak melukai martabat orang lain kan beres. Apanya yang perlu dipersoalkan? Toh outputnya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu kira-kira. Berarti kan ada dalam tanda petik kewajiban entah itu mau Padang Bulan atau Padang Bulan secara internal terus mencoba untuk menerjemahkan tasawuran ini dengan aplikasi yang tepat, yang manfaat itu ya, bukan terlalu tapi awal itu tidak bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Iya. Ya karena Allah kan tidak memaksa kita untuk berbuat melebihi kapasitas kemampuan kita. Tuh, nek di Al-Qur'annya kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya wis ayo dilakoni sak iso-isoe sak mampu-mampune. Karena yang menarik selain bagaimana mushaf Al-Qur'an ini berproses, itu juga saya punya pengalaman yang luar biasa ketika sama Mas Helmi, itu tulisan-tulisan Cak Nun sebelum dicetak itu kan kita edit berdua. Nah, kita jarane wong Jawa, kuasane pangeran lek. Lu wong kurang 2-3 hari menjelang proses cetak. Itu tulisan-tulisan Cak Nun kan masih terus mengalir. Pak Rahmat sing, ayo Mas Epul wis dihop ae. Iki nek gak dihop kok iso dadi 1500 halaman iki kok. Ya mau gimana wong memang apa yang sudah disampaikan Cak Nun kan model tulisan seperti apapun itu pasti akan kontekstual dan akan selalu terkait dengan Al-Qur'an gitu loh. Ya, sehingga kita benar-benar diburu waktu, dibatasi oleh deadline dari percetakan itu, sehingga 2-3 hari sebelum ini naik cetak, ya kita akhirnya lembur 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam untuk menyelesaikan ini. Dan sebagaimana yang disampaikan Cak Fuad pada saat launching di Landung Sari, secara teknis percetakan mushaf ini nggak mungkin selesai dengan waktu yang sangat singkat. Tapi ya ternyata kuasanya pangeran, ya berkat pertolongan Allah. Ini berarti kehendaknya Allah. Iya, kalau kehendak kita sih secara logis nggak mungkin selesai ini. Maksudnya selesai itu sesuai dengan target yang kita rencanakan tanggal 7 bulan 7 itu. Besok mundur seminggu, 2 minggu malah ya mungkin saja terjadi. Tapi kan ya. Kalau Allah berkehendak dan kita min haitsu la yahtasib. Kembali ke min haitsu la yahtasib tadi itu. Oke, Kabul. Jadi dari sisi kita sebagai jamaah Padang Bulan, sebagai santri, sebagai kaula, sebagai yang selama ini juga ikut. Saya pribadi nanti terserah Pak Pul yang akan mencoba untuk memungkasi ya. Tapi saya pribadi mudah-mudahan sebagai saya ini adalah cahaya gitu ya, cahaya dan diperkenakan Allah untuk mencahayai kita. Nah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan adalah kita berusaha untuk ikut berada di dalamnya, kena cahaya iki sehingga pada bulan juga bisa terus berjalan dalam nuansa sinau terus-menerus kepada Kota Lintas ini ya. Gitu. Ya, kita juga berharap ini menjadi jariah juga ya bagi kita semua, dan kita bisa bercermin pada Padang Bulan, terutama kepada Ayah
Ahmad Latif, Ibu Halimah, untuk terus menerus memberikan jariah kemanfaatan, jariah kemaslahatan, jariah kebaikan, jariah keindahan tanpa tanpa dibatasi oleh situasi apapun. Artinya dimanapun dan dalam kondisi apapun kita tetap bisa berjariah. Ya, karena dari mushaf Al-Quran ini kita bisa belajar tentang ya makna bahwa jariah itu benar-benar sebuah kemanfaatan, sebuah kebaikan, sebuah keindahan yang terus mengalir. Dan sebagai generasi dari Mbah Buyut kita juga perlu meneruskan jariah itu sebagaimana yang pernah disampaikan Cak Adil juga dalam beberapa pertemuan terakhir. Ayo rek golek ono jariah bapak ibumu, jariah mbah-mbahmu. Ya. Sing paling sederhana saja, enggak usah yang besar-besar, enggak usah yang megah-megah, enggak usah yang wah-wah. Yang paling diingat, yang paling diingat sekalipun. Dan itu bisa sesuatu yang sangat remeh menurut orang lain, tetapi bisa jadi dan kita sama-sama belum mengetahui, jangan-jangan itu sangat bernilai di mata Allah. Nah, ayo jariah itu kita lanjutkan. Nah, mushaf Al-Quran ini juga merupakan jariah yang harus kita uri-uri bersama, harus kita terus jaga tetesan nilai manfaat dan kemaslahatannya. Ya. Sambil kita juga nanti berdoa sekaligus mendoakan mudah-mudahan Padang Bulan dengan oleh Allah ditambahi kekuatan, ditambah hidayah dan cahaya dengan mushaf dan tabligh ini bisa terus melahirkan atau tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti itu tidak ada generasi lagi, tapi terus dikasih oleh Allah generasi yang terus menerus dan setelah itu kalau dari sisi saya mudah-mudahan, karena yang bisa kita lakukan hanya ikut sinau terus menerus sama doa mendoakan tadi itu. Oke, teman-teman yang ingin sinau bareng, belajar bersama dengan membaca mushaf Al-Quran Ma'iyah Padang Bulan ini, teman-teman bisa request, bisa menghubungi nomor WA ya, nomor WA ya di bawah ini yang nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi jariah kita bersama, menjadi cahaya yang semakin merasuk dan menerangi lubuk nurani kita sehingga kita bisa lebih dekat, bisa lebih akrab, lebih mesra dan lebih cinta lagi dengan Al-Quran. Amin, amin, amin. Karena tidak mungkin kita hidup tanpa Al-Quran. Karena Al-Quran diberikan dan diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk untuk manusia. Selagi kita merasa manusia, maka kita pasti membutuhkan Al-Quran. Demikian beberapa hal dialog yang bisa kita persembahkan untuk teman-teman di Sudut Nurani. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri, terus pantau channel Sudut Nurani, jernih, seimbang, manusiawi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.